Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan atau satu pertanyaan dari seseorang. Kayaknya nih yang bertanya nih orang jomblo. Jomblo itu apa? Zaman sekarang. Jadi jomblo itu orang yang single. Jadi belum punya gandengan mungkin. Tahu takut, tahu gimana ini masalah, belum ditanya. Tapi yang jelas pertanyaannya adalah apa hukumnya pacaran dalam Islam? Yang jelas ini orang beragama Islam, terus mikirin pacaran, boleh kagak gitu kan? Apa hukum pacaran dalam Islam? Pacaran itu kan apa namanya, bahasa Betawi ya, pacaran. Jadi kalau bahasa pacaran ya mungkin zaman sekarang sudah tahu yang namanya pacaran, digandeng ke sana kemari kayak suami istri. Pas ditanya buku nikahnya belum ada. Jadi masih pacaran bang, udah lama belum? Udah 2 tahun katanya. Wah ini udah nggak beres ini. Jadi masalah hukum pacaran dalam Islam itu sangat jelas. Tidak ada uswatun hasanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan pacaran itu berarti adalah lawan jenis antara perempuan, wanita, dan laki-laki. Tujuannya untuk berumah tangga atau menikahkan. Nah ini sudah diatur dalam undang-undang pernikahan, dalam undang-undang perpacaran, apa boleh apa tidak. Saya katakan dalam hukum Islam tidak boleh berpacaran. Itu karena berpacaran berbagai macam sudah mendekati zina. Nah ini pacaran. Yang sudah kita lihat anak zaman sekarang ya, pacaran itu yang pertama kenalan. Dulu mah pakai surat ditulis, terus dimasukin kaleng, dilemparin, tek aja, surat kaleng namanya pacaran. Dibales lagi, oke kan, terus lama kenalan di mana, pohon pisang, di bawah pohon pisang kenalan, indah. Nah ini sampai seterusnya jangan diceritakan. Mungkin sudah pada tahu masalah pacaran. Nah ini hukumnya tidak boleh. Dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, jadi ada pacaran itu lita'arofu. Kita hanya saling mengenal. Sebatas kita mengenal itu wanita, namanya si A, terus orang anu, anaknya anu. Itu hanya sebatas gitu, datang salam kita. Nggak usah dibawa-bawa. Mah anak mah mau dibawa dulu ya, pulang jam 1, bawa bungkusan anaknya. Napa nih neng? Bakso neng masih ada. Nah ini masalah ini, jangan. Jadi kalau saya anjurkan kepada para pemuda dan pemudi, kalaupun misalnya sudah ada biaya dan berbagai macamnya, sudahlah, kita kan tahu sama tahu. Jangan lama-lama berpacaran, artinya pun dihukum tidak boleh, maka langsungkan aja datang ke orang tuanya. Mak, bah, ini anak abah, saya lamar. Jangan sendiri, sama orang tua, sama keluarga, nanti dikatain nih orang mana ini datang-datang mau ngelamar. Itu jadi kesimpulannya, kita seorang orang Islam harus menjaga etika, adab-adab seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Bahwa Rasulullah mencontohkan dalam aturan fikih pun masalah ta'aruf itu yang dibolehkan. Ta'aruf itu kita datang, sebatas kita hanya bisa meraba telapak tangan si perempuan yang kita akan jadikan istri.
Nah disitulah kata Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya, ciri wanita yang mulus, ciri wanita yang oke lah, itu dari adanya cirinya dari telapak tangan. Kita salam, kita pegang dulu telapak tangannya, itu aja yang boleh itu. Telapak tangannya dilus, apakah mulus, halus, apa kasar. Nah ini mengalamatkan atau mencirikan ketika telapak tangannya kasar, ini kedalamannya kasar. Jadi kedalamnya pun kasar. Ketika telapak tangannya halus, maka dia itu wanita mulus. Udah situ aja taruhnya gitu. Perlu jangan foto-foto macam-macam lah, di selfie-selfiean. Udah jangan diceritakan lagi zaman sekarang. Itu seperti yang dianjurkan Rasulullah, itu hanya sebatas melihat auratnya itu telapak tangan wanita, itu cirinya. Jadi gitu, cantik luar dalam dari telapak tangannya. Wah, saya mah ini kan perempuan emansipasi zaman sekarang kan, kerja ngoyos di sawah atau jadi kuli karyawan, makanya tangannya pada kasar-kasar, nggak bisa diciriin mana yang lembut mana yang kasar. Nah, dah kesimpulannya artinya dalam hukum Islam, kalau kita pun taat kepada agama Islam, kita melaksanakan apa-apa yang Allah dan Rasul perintahkan, laksanakan. Insya Allah turunan-turunan kita lahir ke alam dunia dijadikan waladun solih, waladun solihah, anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solihat. Karena apa? Dari awalnya kita bagus, nanti kesannya bagus. Ketika awalnya kita tidak bagus, nanti kesannya pun dzurriat kita tidak bagus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.